Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala MAN 1 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Wiranto Prasetya Hadi, Magister Pendidikan, yang saat ini sedang mengikuti Rakernas Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala MAN 1 Yogyakarta, Bapak Dr. Suyanto, Magister Pendidikan. Yang saya hormati kawan baik saya, Kepala Tata Usaha MAN 1 Yogyakarta, Bapak Bahar Royat, Sarjana Hukum. Niki konco ketlawas. Saya capeknya sudah jadi satu dengan beliau tahun 97 di Urais, waktu itu di seksi Urais. Dan terus menikah konco ketlawas dan kami masih tetap berkawan dengan baik. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, para ustadz, para kiai, para guru-guru saya, dan tamu spesial dan istimewa kita, Syekh Muhammad Qutub Husain dari Mesir, beserta Bapak Masyhur. Beliau berdua ini juga pengajar di MAN 1, di program khususnya MAN 1 untuk mengajar bahasa Arab, dan tadi saya sudah ngobrol dengan beliau berdua. Yang terhormat, yang saya banggakan, yang insya Allah dimuliakan Allah, hadirin semuanya, Bapak dan Ibu, guru, karyawan, keluarga besar MAN 1 Yogyakarta, rahimakumullah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Roti bolu bentuknya bundar. Betul Bapak Ibu. Ini pantun. Roti bolu bentuknya bundar. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Kita bersyukur kepada Allah bil lisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Saya bangga dan senang pada kesempatan ini diminta untuk bersama-sama hadir di acaranya keluarga besar MAN 1 Yogyakarta ini. Bagi saya MAN 1 itu nek cara uwonge wis dudu wong liya meneh. Karena secara kedinasan kita sama-sama di Kementerian Agama. Sama-sama di Kemenak Kota Yogyakarta. Kebetulan juga saya beberapa kali pernah diminta untuk mengisi acara di MAN 1 Yogyakarta. Dulu pernah diminta untuk memberikan motivasi kepada para siswa pada zamannya Pak Imam Sujai Fadli. Kemudian saya juga pernah diminta untuk berbicara pada acara seperti ini di rumahnya Bapak Kiai Haji Nawawi. Nah, dan sekarang saya juga bisa bersama-sama dengan keluarga MAN 1 Yogyakarta, madrasah mendunia yang kita banggakan. Dan secara ikatan emosional saya sangat dekat. Karena anak saya yang nomor 1 juga alumni MAN 1 Yogyakarta. Alhamdulillah, terima kasih tepuk tangannya. Anak saya yang nomor 1 alumni MAN 1 Yogyakarta. Setelah selesai dari MAN 1 Yogyakarta, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Administrasi Pemerintahan, Universitas Negeri Yogyakarta. Kuliahnya ditempuh 3,5 tahun saja. Berarti 7 semester. Kemudian lulus kira-kira setahun yang lalu. Tidak lama setelah lulus, sekarang dia diterima sebagai tenaga kependidikan tetap Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Itu alumni MAN 1 Yogyakarta, Bapak Ibu. Hampir setahun, karena sebentar lagi dia diklat prajabatan untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Dan kualitas lulusan MAN 1 Yogyakarta luar biasa, ya, bagus. Anak saya percaya dirinya juga besar karena bimbingan para gurunya. Dia pernah menjadi finalis lomba penelitian tingkat nasional di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Adiknya juga di madrasah, tapi di MAN 2 Yogyakarta. Baru hari Jumat kemarin dia lulus sebagai sarjana sastra Inggris. Studinya juga sama seperti kakaknya, 3,5 tahun, 7 semester. Ya, bapaknya ini juga alumni madrasah, tapi saya MAN Karanganyar, Surakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, madrasah kita lambat laun semakin berkembang. Sekarang tampilan fisiknya juga megah, bagus. Artinya progres atau perkembangannya menunjukkan perkembangan yang kian baik. Tentu ini juga didukung oleh orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu tata usahanya, pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, guru-gurunya, kepala madrasah didukung wakil kepala madrasahnya, sehingga MAN 1 mendapatkan kemajuan dan menjadi madrasah yang terkemuka di Indonesia. Sehingga untuk masuk MAN 1 itu bukan hal mudah. Sangat sulit untuk bisa
menembus MAN 1 Yogyakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita semua ini menginginkan kesuksesan. Secara kelembagaan kita kepengen sukses, kantor kita kepengen sukses, madrasah kita kepengen sukses, secara personal kita kepengen sukses, masing-masing kita, masing-masing Bapak Ibu kepengen sukses, sukses dalam pekerjaannya. Sukses dalam pekerjaan nek cita-cita kula gampang. Kepengin kula menika mung pensiun isih dalam keadaan sehat walafiat. Itulah arti sukses bagi saya. Kalau urusan pekerjaan, urusan karir, ya karena fungsional penghulu, saya ini penghulu fungsional. Ya, insya Allah 4B. Ya, kalau sama dengan guru-guru juga fungsional. Yang penting apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Ada kesempatan, kita kerjakan. Ya, arti sukses itu bagi saya sederhana saja. Nanti pensiun pada saatnya, karepe ra ngoten to nggih. Tidak pensiun di tengah jalan karena dipensiun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pingin iki awake dhewe padha. Pinginnya panjang umur. Kepengennya sehat. Syukur nanti sampai pensiun masih sehat. Iya. Nah, semua insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa yang hadir ini panjang umur semua. Sehat walafiat semua. Banyak rezeki semua. Iya. Kepengin kita begitu. Kalau kita ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Secara personal kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita kepengen sukses dalam karir dan pekerjaan kita, sukses dengan keluarga kita, sukses untuk anak-anak kita. Dan kalau disingkat ya sukses dunia akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kunci sukses yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayatnya 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, ayat ini memberikan motivasi, memberikan spirit kepada kita yang kepingin sukses. Yarjuna rahmatallah, mengharap rahmat Allah. Menika menawi tafsiranipun Pak Lukman, bisa saya tafsirkan orang-orang yang mengharapkan kesuksesan, keberhasilan. Kuncinya apa? Ada 3. 1, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kunci sukses yang pertama adalah beriman. Mahuwal iman, apa iman itu? Salah satu definisinya adalah i'tiqadun fil qalbi,
Iman itu adalah keyakinan yang kuat di dalam hati. Berikutnya kan wa qaulum bil lisani wa af'alum bil arkani. Iman itu kemudian terekspresi di dalam lisan dan perbuatan kita. Tetapi esensinya iman itu adalah i'tiqadu fil qalbi. Tekad yang kuat di dalam hati, komitmen di dalam hati kita. Panjenengan beriman artinya berkomitmen. Berkomitmen untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Ya karena sudah berkomitmen, perintah Allah dilaksanakan. Sholat, sholat. Karena apa? Karena komitmen. Saya sudah berkomitmen untuk iman. Islam menjadi pilihan saya. Saya disuruh sholat, saya pun sholat. Artinya panjenengan taat kepada komitmen. Tapi yang tidak taat pada komitmen, ya Islam, ning ora sholat. Panjenengan sudah berkomitmen dengan keimanan dan keislamannya, kon poso Ramadan, ya poso tenan. Kamu kok jarene oke, sing KTP-ne Islam ning kok ora poso. Berarti dia tidak berkomitmen. Kunci sukses itu Bapak Ibu, satu, kita harus punya komitmen. Nah, mau kita bawa kemanapun masuk ini. Ya, madrasah kita pengen maju. Semua sivitas akademika di madrasah itu harus punya komitmen untuk maju. Ya, semua harus mau diajak maju. Nah, titik aneh gelem diajak maju bagaimana? Semua harus disiplin. Disiplin masuk kerja, disiplin pulang kerja, disiplin dengan tupoksi yang sudah ditetapkan, disiplin dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nah, ini komitmen. Kalau kita kepengen maju, kita harus punya komitmen. Yang kedua, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu adalah movement. Hijrah itu action. Hijrah itu bergerak. Hijrah itu tandang gawe. Kalau kepingin maju, kalau sudah punya komitmen, ya action tandang gawe. Ora mung meneng wae. Kalau hanya komitmen, itu namanya wacana doang. Atau omdu. Omong doang. Ya, program ada, tetapi tidak dilaksanakan. Oh, itu wacana doang. Kalau komitmen sudah ditetapkan, berikutnya apa? Action, Bapak Ibu. Kita harus mau action. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga action. Hijrah beliau itu adalah action beliau. Karena di Mekah ketika itu tidak kondusif. Tidak kondusifnya bagaimana Pak Lukman? Orang Nabi sejak dilantik menjadi Nabi 10 tahun. Bisa dikatakan nggak ada pengikutnya, bisa dihitung dengan jari. Ya, mentok-mentoknya 10 berarti. Ya. Nggak ada kemajuan. Mengapa? Karena orang-orang kafir Quraisy masih menguasai Mekah. Orang-orang kafir Quraisy memegang kendali Mekah. Nabi tidak bisa leluasa. Nabi tidak bisa sholat apalagi berjamaah secara terbuka. Nabi tidak bisa membuat kumpulan-kumpulan pengajian-pengajian, nggak bisa Bapak Ibu. Dilarang sama orang kafir Quraisy itu. Maka kemudian beliau punya komitmen. Komitmennya li'ila kalimatillah. Bagaimana caranya meninggikan kalimat Allah itu? Action, bergerak. Maka kemudian beliau hijrah ke Madinah.
Dan ternyata beliau itu melaksanakan hijrah itu bukan hanya sekali itu saja ke Madinah, Bapak Ibu. Sebelumnya beliau sudah mencoba mencari tempat yang lain untuk mengembangkan agama Islam. Ya, pasti Bapak Ibu tahu persis bahwa beliau itu pernah menjajaki kemungkinan ke Abisinia, ke Ethiopia. Tapi waktu di Abisinia beliau tidak berangkat, hanya mengutus beberapa sahabat. Laporannya tidak kondusif ya Rasulullah. Tidak bisa kita kalau pindah ke sana. Ya sudah, coba ayo cari tempat lain. Berarti Nabi yang punya komitmen tadi berusaha action, tapi ternyata belum berhasil. Jadi kalau kita punya program, kita punya cita-cita, kok belum kelakon, wajar. Nabi saja ora pisan dadi kok. Hijrahnya Nabi itu ora pisan dadi ke Madinah sukses, enggak. Sebelumnya ke Abisinia gagal. Kemudian ke Taif, Bapak Ibu. Berikutnya Nabi ke Taif. Kali ini Nabi berangkat sendiri bersama dengan beberapa sahabat. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nabi datang baik-baik, tapi ternyata di Taif tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Taif. Nabi dibully, dipersekusi, didemo. Ya, belum sudah di stop. Enggak boleh, jangan masuk. Nabi diomel-omelin, diedan-edanke, dilempari batu. Ya, itu yang terjadi di Taif. Cobi panjenengan ketemu uang lagi pisan, sak durung kenal, kok diedan-edanke. Keloro-loro to nggih. Itulah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya ini kepo, Bapak Ibu. Perso kepo mboten. Bahasanya anak milenial, aneh-aneh ya. Ana kepo barang. Saya ini kepo. Taif itu seperti apa toh, kok masyarakatnya dulu begitu bencinya kepada Nabi. Maka kemudian saya kunjungi Taif, Bapak Ibu. Ya, sebelum pandemi, persis sebelum pandemi saya sempatkan ke Taif. Ya, ternyata Taif yang sekarang ini Taif yang luar biasa bagus, kotanya maju. Ada universitas di Taif. Kemudian Taif itu juga menjadi salah satu destinasi wisata. Nek corone Jogja Kaliurang. Taif itu kan daerah pegunungan. Ya, daerah pegunungan. Kalau mau lihat orang Arab nandur lombok, nandur kentang, nandur wortel, datanglah ke Taif. Ya. Ijo royo-royo, tempatnya subur. Nah itu. Oh, Taif sekarang kotanya maju. Karena apa? Karena perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan beliau ke Taif belum berhasil juga, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita punya keinginan, punya cita-cita, kok ora kelakon-kelakon, biasa. Nabi saja begitu kok. Jangan patah semangat. Terus. Maka kemudian yang ketiga, Nabi berhijrah ke Madinah yang waktu itu namanya Yathrib. Berangkatlah beliau ke Madinah bersama para sahabat. Maka apa yang terjadi? Setelah di Madinah ternyata beliau mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberhasilan. Pada tahun pertama sudah 3.000 orang yang menyatakan bergabung dengan beliau, yang menyatakan masuk Islam. Kemudian beliau mendapatkan kesuksesan.
Karena kesuksesannya itu beliau bisa kembali ke Mekah. Ketika ke Mekah yang pertama, beliau ini dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, rupanya intelijennya orang Quraisy ini tahu, oh ini Muhammad ngapain ngajak orang beribu-ribu ke arah Mekah. Maka kemudian dicegat di suatu tempat yang namanya Hudaibiyah, Bapak Ibu. Ya, Hudaibiyah. Saya kalau membawa jamaah haji atau umroh, saya sempatkan untuk membawa ke Hudaibiyah, untuk mengenang di sinilah Nabi dulu berjuang untuk merebut kota Mekah. Hudaibiyah ini juga merupakan salah satu titik mikot untuk umroh. Nah, sambil mengunjungi peternakan unta yang ada di Hudaibiyah, sambil wisata, minum susu unta langsung dari untanya. Ning wis dipereske karo tukange unta. Sak rantang 5 real. Wah, pisanan do maju mundur. Wah, mungkin nek diare pripun Pak Lukman? Yo aku sih. Saya minum 1 rantang. Oh, tidak diare. Ini bagus loh katanya untuk yang punya masalah pernafasan karena kandungan oksigennya tinggi. Nah, itu Hudaibiyah, Bapak Ibu. Maka kemudian ada perjanjian yang namanya As-Sulhu Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Oleh orang Quraisy, Muhammad nggak boleh masuk Mekah sekarang, bolehnya tahun depan. Nabi niku manut kok Bapak Ibu, manut. Oke, baik. Kalau begitu kami belum jadi ke Mekah sekarang. Jadi Bapak Ibu, di dalam mencapai program kita itu awake dhewe ya kudu nganggo kompromi. Ya. Kita juga harus siap berhadapan dengan kendala yang mungkin kita hadapi. Nabi tidak membayangkan ada kendala seperti itu. Oh, jebul dicegat. Ya wis mulai. Tahun ngarep balik meneh. Akhirnya betul tahun depan kembali lagi ke Mekah. Orang kafir Quraisy sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka sudah janji boleh tahun depan. Maka kemudian kota Mekah bisa diambil alih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah bisa dibersihkan dari berhala-berhala, dan pengambil alihan kota Mekah itu di dalam sejarah dikenal dengan Fathu Makkah, merupakan peristiwa bersejarah pengambil alihan sebuah kota yang sukses. Tidak ada korban jiwa 1 orang pun. Ya, karena apa? Karena komitmennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang bisa kita lihat Madinah menjadi kota yang maju, menjadi kota yang modern. Ya, Mekah Madinah itu sekarang menjadi kota yang maju, Bapak Ibu. Dulu saya waktu haji pertama kali tahun 2003, ya masih belum semaju sekarang, masih jauh. Ya, asramanya masih di pinggir Bandara Jeddah. Ya, ada tempat yang namanya Madinatul Hujjaj. Ya, di tengah-tengah padang pasir. Waktu itu saya guyon sama teman-teman, iki kok suwe-suwe sing tawaf ngubengi Ka'bah iki gampang banget kok. Saya maju ning zaman. Nanti akan dibuat lift. Niku karangan kula waktu itu. Akan dibuat lift ngubengi Ka'bah. Jadi sing do tawaf iki mung meneng wae mubeng dhewe ya. Lah kok sekarang kelakon. Kalau mau tawaf tinggal duduk-duduk saja, naiklah skuter listrik ya. Tetapi yang lift itu sudah dibuat di Jamarot, di tempat melempar jumroh,
di terowongan-terowongan itu sudah ada lift datar. Ya. Ya, kita tinggal berdiri jalan sendiri. Nah, itu kemajuan yang luar biasa. Kota Mekah dan Madinah kemajuannya luar biasa. Mengapa? Karena hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena actionnya beliau itu. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Kalau sudah hijrah terus bagaimana? Tadi komitmen sudah, action sudah. Berikutnya apa Pak Lukman? Wajahadu fi sabilillah. Berjihad. Jihad itu jahada, sungguh-sungguh, tenanan. Nah, ini kuncinya sukses niku menika. Gampang, mung telu. Ning sing nglakoni sak kemenge. Ya. Kunci sukses itu Bapak Ibu, satu, kita harus punya komitmen. Dua, kita harus mau action. Kalau komitmen sudah, action sudah, berikutnya adalah mujahadah. Ya, tenanan ki yo tenanan usahane, yo tenanan dungane. Nah, ini kok. Tenanan usahane, tenanan dungane. Nah, itu juga yang saya dakwahkan kepada murid-murid ngaji saya. Kalian itu sing tenanan dungane. Saya ini tidak membayangkan kalau dulu lulusan IAIN, fakultasnya adab, jurusannya sejarah kebudayaan Islam, kok entuk gawean, iso urip, ya. Tur lemu. Nah, itu apa? Ya, saya tidak lepas doa. Sedari saya kecil, saya dari SMA sudah kepengen banget, saya pengen naik haji. Ning aku ora duwe apa-apa. Jangankan saya, orang tua saya saja tidak cukup banyak uang. Karena bapak hanya guru SD. Ibu pedagang di pasar. Saya punya Allah, saya berdoa. Mulane setiap kali ada yang berangkat haji kok ndonga muga-muga mugi-mugi sedaya menika dipun gampelaken dhateng tanah suci. Wah, kula le ndonga tenanan. Amin ya Allah. Dari SMA kula pun pengen, ya kok akhirnya kesampaian. Ya, saya masih cukup muda ketika ke Arab Saudi pertama kali. Saya baru 32 tahun. Yeah. Sing sakniki antriannya dawa banget. Ya. Antriannya lama karena yang berminat juga semakin banyak. Jangan pernah putus dari doa dan usaha. Sampai sekarang pun juga saya masih berusaha mengoptimalkan apa yang diberikan Allah kepada saya. Bapak Ibu tentu juga punya trik masing-masing, juga punya kiat masing-masing. Semua punya bakat masing-masing. Saya sudah PNS, tapi saya juga bikin travel umroh. Ya, jalan. Saya membuat toko oleh-oleh haji di Ploso Kuning, Minomartani, Sleman. Oh, Ploso Kuning toh. Saya di Ploso Kuning. Jalan juga. Saya ternyata punya bakat masak Bapak Ibu. Ya, maklum anak barep loh. Nek ditinggal wong tua, wah, sok masake adik-adik. Lah kok nekat juga saya bikin rumah makan namanya Warung Solo. Ya. Warung Solo karena saya dari Solo. Menunya juga khas Solo. Tengkleng Solo, timlo, sambal tumpang, kari Solo. Ya. Saya sendiri yang masak. Ya. Saya sendiri, bukan istri saya. Full 100% saya yang masak. Saya sendiri yang ke pasar. Jadi kalau pagi-pagi habis subuh saya ke pasar, saya belanja sendiri. Nanti yang lain sudah bagian marketing.
dan bisa melibatkan tetangga untuk membantu usaha ini. Ya. Saya memberikan contoh kepada anak-anak, ternyata kalau kita bergerak, kalau kita mau action, ternyata masih ada rezeki Allah yang bisa kita jaring. Ya. Papa ini kalau diem saja ya sudah pegawai negeri, ya lumayan. Tapi kalau mau bergerak, ternyata hasilnya luar biasa. Mereka saya tunjukkan pembukuannya. Nih, kalau kalian mau gerak, coba. Kalau kita cuma diem aja, nggak dapat segini. Kita bergerak. Ternyata Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Ngapunten nggih Bapak Ibu nek kula cerita diri pribadi saya. Moga-moga ora mergo umum, tapi ya memberikan spirit, memberikan gambaran bahwa kunci sukses yang diajarkan Allah kepada kita. Kita punya kesempatan, kita punya potensi. Panjenengan di kantor bekerja dengan seoptimal mungkin. Insya Allah kalau kita bekerja dengan ikhlas dan optimal, itu nanti berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Bertambahnya bagaimana? Wallahu a'lam. Biar Allah sendiri yang nambahi. Ya. Yang penting bekerja manut aturan. Kon mlebu jam 7.30 ya masuk. Disuruh pulangnya jam 16, jam 16.30 ya manut. Ya. Di tengah-tengah itu ya tetap di kantor. Kalau ada acara ya enggak apa-apa karena sedang ada acara. Sudah begitu saja. Ada pekerjaan dilaksanakan. Dengan kawan-kawan dijalin hubungannya dengan baik. Saya selalu menekankan kepada kawan-kawan, gaweane awake dhewe gampang kok. Ada orang lewat di jalan, kita panggil sebentar, kita tatar sebentar, nanti kalau ada tamu yang mau nikah, caranya gini ya Mas, Mbak, bisa kok. Sing larang awake dhewe iki pasedulurane. Sing larang niku. Nek gaweane gamping jan gamping ya. Pekerjaannya mudah. Ada orang yang bisa nikahke kaya naib, kaya penghulu banyak. Ora kudu penghulu sing iso melaksanakan ijab kabul seperti itu. Yang mahal bagi kita itu paseduluran. Nah, betul. Nah, cocok rupanya. Paseduluran. Nek dinas selesai, begitu kita pensiun atau pindah tugas, nek paseduluran digawa mati Bapak Ibu. Iya. Akan selalu ingat, itu kawan baik saya. Ya Pak Bahar kawan baik saya, Pak Suyanto kawan baik saya. Pun ora hilang. Maka itu yang penting. Kemudian kita punya komitmen, kita mau action dan kita mau bersungguh-sungguh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung Bapak Ibu sudah setuju, maka pengajian ini sudah kita anggap selesai. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'al khairat wa tarka munkarat wa ihdina li sholihil a'mali wal akhlaq.
Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat nikmat berkah kepada semua yang hadir pada majelis ini dari keluarga besar MAN 1 Yogyakarta. Dengan rahmat nikmat berkah yang banyak darimu ya Allah, berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah, hidup kami yang bahagia lahir batin di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, tanamkanlah kepada hati kami masing-masing untuk dapat berkomitmen dan mau melaksanakan komitmen itu, serta dapat bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan kemajuan dalam rangka meraih ridho-Mu ya Allah. Kemajuan untuk diri pribadi kami, kemajuan untuk madrasah yang kami cintai dan kami banggakan, MAN 1 Yogyakarta. Mudah-mudahan senantiasa Engkau berkahi dan Engkau ridhoi ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bekaten ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Dan mohon izin, kegiatan ini saya dokumentasikan video ya Bapak Ibu. Kemudian nanti mohon izin juga untuk saya publish di channel YouTube saya. Namanya LH Jogja Official. LH-nya tulisan ELHA spasi Jogja spasi official. Karena saya punyanya nomornya Pak Bahar. Nanti kalau sudah tayang, linknya akan saya kirim ke beliau. Mudah-mudahan dari majelis ini nanti mendapatkan tambahan subscriber yang banyak. Saya sudah monetasi YouTube Bapak Ibu. Saya ya umur karo anakku. Papa aja masih sempat bikin konten kok. Kalian yang masih muda, ayo bikin konten sesuai dengan keahlian masing-masing. Saya sudah monetasi YouTube. Subscriber saya sudah 4.300 hampir ya. Niku nggih menika wau Bapak Ibu, komitmen dan wajah hati sungguh-sungguh ya mendokumentasikan dan menyebarluaskan amal soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.